Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas trending pertama ada 200.000 pencarian. Nah, trending selanjutnya ini lebih turun sebenarnya 5.000 pencarian, tapi kasusnya cukup memilukan ya Jessica ya. Jadi Febrian dan pemirsa, ini terkait dengan kasus mutilasi yang berada di Mojokerto. Kita akan melihat ya pemirsa, untuk trending pencarian memang tadi sudah disebutkan Febrian. Betul. Ini memang lebih rendah dibandingkan gerhana bulan, tapi ini menjadi perhatian oleh warganet. Karena trending topik yang kedua ini soal kasus pembunuhan yang disertai mutilasi seorang perempuan di Mojokerto. Dan ini perempuan yang masih muda ya pemirsa. Karena setelah melakukan penyelidikan, Polres Mojokerto, Jawa Timur akhirnya menangkap nih pelaku mutilasi sadis. Dan pelaku ternyata orang dekatnya yang ternyata adalah kekasih dari korban. Dan pelaku berhasil ditangkap polisi di rumah kosnya di Surabaya. Nah, selain menangkap sang kekasih korban, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari rumah kosnya. Di antaranya adalah 2 bilah pisau, ada gunting pangkas ranting, ada pakaian korban dan juga motor dari pelaku. Kalau kita lihat Jessica dan juga pemirsa, dalam rilis Kapolres Mojokerto AKBP Irham Kustarto ini menjelaskan dari pengakuan tersangka yang tega menghabisi nyawa kekasihnya ini secara sadis juga karena tidak kuat terhadap tekanan yang menuntut gaya hidup mewah meskipun mereka ini statusnya bukanlah seorang suami istri. Jadi memang ada tuntutan dari korban kepada sang pelaku yang menjadi alasan pelaku motifnya melakukan tindakan keji membunuh sampai dengan memutilasi sang korban ini Jessica. Jadi motifnya ternyata sakit hati ya terhadap korban. Nah pemirsa, atas tekanan tersebutlah pemuda asal Rantu Utara dari Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara ini tega untuk menghabisi nyawa pacarnya sendiri dengan dimutilasi secara sadis. Dan ini menjadi 66 potongan. Langsung saja kita saksikan bersama, ini pernyataan dari AKBP Ihram Kustarto selaku Kapolres Mojokerto berikut ini. Sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Keterangan dari pelaku tidak banyak bicara, begitu dibukakan pintu korban naik ke atas ke lantai 2 dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau yang ditusukkan di bagian leher yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Selanjutnya dilakukan peristiwa keji di kamar mandi. Kemudian ada beberapa potongan yang sudah dilakukan pembuangan di hari tersebut di wilayah Pacak. Kita menemukan potongan tersebut berdasarkan laporan warga di tanggal 6 dan di tanggal 7-nya kami langsung melakukan penangkapan. Ulangi, di tanggal 7 dini hari jam 3 pagi kami langsung melaksanakan penangkapan. Baik, ternyata ada 66 potongan dan karena perbuatan tersangka, pemirsa, polisi ini menjatuhkan pasal 340 dan juga 338 KUHP ini terkait dengan pembunuhan dan pembunuhan berencana. Ini ancamannya hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Sangat disayangkan sekali ya karena masih muda keduanya yang mana mereka seharusnya ini masih bisa mendapatkan masa depan yang lebih layak, apalagi kalau kita simak lagi dari kasus ini pemirsa dan juga Jessica, ini sangat sepele sekali ya. Pemicu awalnya hanya karena sang pelaku ini tidak dibukakan pintu kamar dan harus menunggu 1 jam oleh sang korban sehingga tidak bisa masuk. Dan juga sang korban ini sering juga mengeluh kepada pelaku terkait dengan status ekonomi mereka, padahal mereka belum berstatus sebagai suami istri dan akhirnya terjadilah peristiwa ini. Nah, ketika sudah terjadi, akhirnya tersangka ini pun mengaku menyesal karena telah menghabisi nyawa kekasihnya. Ia juga meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatan keji yang sudah dilakukan. Kita simak pemirsa seperti apa pengakuan dan juga penyesalan dari sang pelaku mutilasi yakni Alfi Maulana berikut ini. Emosi saya memuncak, Mas. Iku emosi karena apa toh, Mas? Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Kenapa? Kenapa? Alasannya apa alasannya? Masalahnya apa? Masalahnya. Pemicunya karena saya dikunci dari dalam, Mas. Apa tiap hari kayak gitu dikunci atau ada masalah lain, Mas? Ada banyak masalah lain, Mas. Yang paling parah apa, Mas? Puncaknya karena dikunci dari dalam ini, Mas. Tuntutan Dikunci. ekonomi atau gimana masalah sebelumnya? Banyak masalah, Mas. Kemudian anaknya sering
temperamen atas masalah kecil, Mas. Itu dia sudah minta maaf ya kepada keluarga korban, apalagi sang keluarga dari korban ini yang tinggal di kampung itu merasa terpukul sekali karena selama ini kalau dikatakan kekurangan uang, ya keluarganya bisa juga menyekolahkan si korban ini sampai dengan kuliah, Jessica. Jadi dipertanyakan juga alasan itu ya. Jadi Febrian dan pemirsa tentunya ini membuat warga Mojokerto, Jawa Timur ini gelisah ya. Gelisah. Karena mereka tiba-tiba digemparkan dengan penemuan puluhan potongan tubuh manusia, itu 66 potongan yang dibuang ini secara menyebar di jurang jalur Mojokerto Batu. Ini dia pemirsa lokasi di mana tempat korban ini bagian tubuhnya ditemukan oleh pihak kepolisian. Dan menurut pihak kepolisian, terutama dari tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto yang langsung datang ke lokasi, mereka melakukan olah TKP secara langsung dan juga menyisir jurang sedalam 10 meter dengan panjangnya 100 meter. Dan puluhan potongan tubuh manusia tersebut diduga untuk menghilangkan jejak pelaku. Maka dari itu memang di tempat yang berbeda dengan 66 potongan. Biasanya memang motif pelaku mutilasi seperti itu ya, menyebar bagian tubuh korban tujuannya agar bisa mengelabui para petugas untuk dapat mengungkap kasus ini. Dan usai melakukan identifikasi terhadap temuan potongan tubuh manusia ini, pemirsa, Satreskrim Polres Mojokerto juga berhasil mengungkap identitas dari korban yang diketahui berjenis kelamin perempuan. Korban ini bernama Tiara Angelina Saraswati, berusia 25 tahun, asal desa Made, Kecamatan Lamongan Kota, Kabupaten Lamongan. Identitas ini telah terkonfirmasi ke keluarga korban, dan ini beruntung ya karena ada salah satu potongan tubuh korban, yakni adalah tangan, pergelangan tangan, ada sidik jarinya, sehingga dari situ titik terang ditemukan atau diketahui bahwa korban ini yang tadi sudah kita sebutkan identitasnya. Dan tentunya ini tidak hanya membuat gempar warga Mojokerto ya, pemirsa, ini juga berbagai warga net ini juga memberikan komentarnya terkait dengan mutilasi. Ikut kaget, ikut pilu ya. Tentunya karena melihat masih muda, kemudian dengan alasan seperti itu. Betul. Tentunya kita akan melihat, pemirsa, kita sudah rangkum ini dari X, beberapa komentar dari warganet terkait dengan mutilasi di Mojokerto. Yang pertama dari Buffalo, ngeri banget ya Allah, katanya gitu. Gimana ngeri, Jessica ya, 66 potongan, bayangkan. Ada juga dari @girlsim101. Ini mengatakan katanya itu dia teman KKN-nya dulu, dan kaget banget ketika tadi malam mendapatkan beritanya. Jadi memang begitu dekat ya dengan warganet ya. Bahkan ada warganet yang ternyata kenal juga dengan sosok korbannya ini. Dan ternyata itu teman kuliahnya sendiri ya. Betul. Dan pemirsa, kita melihat lagi masih ada komentar lainnya yang menyampaikan korban sudah meninggal, pernyataan pelaku nggak bisa di cross check, hukumlah seberat-beratnya. Pastinya. Dan terakhirnya ada dari Deadsun510 yang katanya ini makin serem ya, kejahatan memang ya. Kejahatan makin kesini memang makin menyeramkan, tapi makanya kita membutuhkan adanya peradilan yang baik, transparan, sehingga bisa membuat jera dan juga kejahatan bisa semakin diminimalisir, Jessica ya. Karena kita juga akan nanti akan seperti apa, karena ini dikenakan pasal 340 KUHP, dan juga nanti kita lihat apakah benar akan seumur hidup atau akan seperti apa. Hukuman mati ya maksimal ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.